Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak terkasih di dalam Tuhan Yesus. Puji syukur kepada Allah, karena hari ini kita masih dipertemukan kembali dalam program Sapaan Harian Gereja Kristen Jawa Manahan, Surakarta. Saya berharap kita semua senantiasa bersukacita, bersyukur atas pemeliharaan Allah yang kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Allah. Untuk itu, mari kita berdoa, memohon hikmat agar memperoleh pemahaman sesuai dengan kehendak-Nya. Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Kudus dan mulia, dengan segala kerendahan hati kami bersyukur atas hari yang Engkau beri dan kesempatan untuk belajar memahami firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk bisa menghidupi firman-Mu dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kita bersama-sama akan belajar dari kitab Roma pasal 12 ayat yang ke-16. Saya akan membacakan dari Alkitab Terjemahan Baru LAI edisi kedua. Demikian firman Allah. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah berpikiran congkak, tetapi arahkanlah dirimu kepada mereka yang rendah. Janganlah menganggap dirimu pandai. Jika kita melihat kenyataan di sekitar kita, dalam pergaulan sehari-hari banyak orang berusaha untuk menggapai sesuatu yang lebih tinggi. Baik itu berkaitan dengan studi, posisi dalam pekerjaan, atau status sosial. Maka dalam bahasa gaul ada istilah pansos. Istilah yang digunakan untuk menunjuk pada perilaku seseorang yang berusaha untuk masuk ke dalam suatu komunitas tertentu yang dianggap memiliki predikat status sosial yang tinggi dan mulia di kalangan masyarakat, agar bisa memperoleh predikat yang sederajat tentunya. Hal tersebut terjadi karena pada umumnya kecenderungan masyarakat lebih bisa menghargai dan menganggap penting kepada mereka yang berstatus sosial tinggi, oleh karena jabatannya, kekayaannya, atau segala sesuatu yang dimilikinya. Apakah meraih sesuatu yang lebih tinggi itu salah? Tentu tidak. Adalah wajar jika seseorang dalam menjalani hidup ingin meraih sesuatu yang lebih tinggi, lebih baik, lebih sukses. Tetapi tentu ada hal-hal yang seharusnya tetap dijaga, bahwa jangan sampai dalam prosesnya orang menggunakan cara-cara yang tidak beretika, mengabaikan pihak lain, dan kemudian menjadi congkak atau merasa lebih dibandingkan lainnya. Kemudian memandang rendah terhadap orang lain. Rasul Paulus membuat ungkapan yang kontradiktif dengan perilaku umum manusia dengan menyatakan, arahkanlah dirimu kepada mereka yang rendah. Apa yang hendak diajarkan melalui pernyataan tersebut? Tidak kita pungkiri bahwa dalam kenyataan ada sebagian dari saudara-saudara kita yang memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu. Mungkin secara fisik ataupun mental. Dalam hubungan sosial di masyarakat, mereka seringkali diposisikan tidak setara. Dianggap lebih rendah, seringkali menerima perlakuan yang tidak adil, diremehkan, tidak pernah diperhitungkan dan dianggap tidak bisa berkontribusi, sehingga diabaikan. Sikap pengabaian inilah yang bertentangan dengan prinsip kasih yang Tuhan Yesus ajarkan. Rasul Paulus menasihati bahwa dalam hubungan sosial antar manusia yang hidup bersama-sama, baik dalam lingkup jemaat maupun masyarakat secara luas, diperlukan kesehatian dan kesepikiran. Dalam hal ini, masing-masing berada dalam posisi setara. Karena sungguhnya hidup itu dengan satu tujuan, untuk memuliakan Allah Bapa di surga. Kita ingat saat Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang talenta yang dituliskan dalam kitab Matius pasal 25 ayat yang ke-14 sampai 30. Kepada masing-masing orang diberikan talenta dengan jumlah yang berbeda. Tetapi penghargaan diberikan bukan karena seberapa banyak
seseorang mampu melipat gandakan talenta tersebut, tetapi lebih kepada bagaimana seseorang menyikapi pemberian talenta tersebut. Dengan demikian, yang memiliki lebih banyak bukan berarti berstatus lebih tinggi atau lebih pandai dibandingkan yang lain. Demikian juga kepada saudara-saudara kita yang memiliki keterbatasan. Bisa saja secara fisik dan mental berbeda dengan kita. Mereka dianugerahi sesuatu yang berbeda di mata manusia. Tetapi di mata Allah, mereka adalah karya sempurna. Kasih Tuhan Yesus telah menghancurkan semua bentuk pembatas yang seringkali digunakan manusia untuk meninggikan yang sebagian dan merendahkan sebagian lainnya. Kita sebagai kekasih Tuhan Yesus telah menerima kasih yang sama, mendapatkan janji keselamatan yang sama. Maka seharusnya lah kita juga menerima dan menghargai saudara-saudara kita ini sama seperti Tuhan Yesus yang selalu mengasihi umatnya. Meskipun kita masing-masing sesungguhnya adalah manusia yang serba terbatas. Bapak Ibu dan saudara-saudara serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus, kiranya firman Allah yang kita terima hari ini menjadikan kita memiliki perspektif untuk lebih menghargai dan peduli kepada saudara-saudara kita yang memiliki keterbatasan berlandaskan kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus akan menolong kita semua. Amin.